Di dalam pembahasan ini kita akan menelusuri proses sejarah, pergumulan gereja mula-mula dan bapak-bapak gereja, serta prinsip-prinsip teologis yang melatar belakangi kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru. Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana kita bisa yakin bahwa ke-27 kitab Perjanjian Baru yang kita miliki saat ini adalah benar-benar firman Allah yang berotoritas dan dapat dipercaya. Di dalam pembahasan ini kita akan menelusuri proses sejarah, pergumulan gereja mula-mula dan bapak-bapak gereja, serta prinsip-prinsip teologis yang melatar belakangi kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru. Kata kanon berasal dari bahasa Yunani yang berarti tongkat pengukur, standar atau patokan. Pada abad kedua Masehi, kata kanon digunakan untuk ikrar atau pengakuan gereja sebagai kanon atau aturan iman, regula fidei. Artinya pengakuan iman yang menjadi kaidah, patokan atau ukuran yang mengikat seluruh warga gereja, di mana keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan gereja saat itu menjadi kaidah atau patokan yang mengikat. Athanasius, uskup dari Alexandria, menggunakan kata kanon untuk menyatakan daftar kitab-kitab, sehingga akhirnya istilah kanon mengalami perkembangan pengertian sebagai daftar kitab-kitab yang diakui oleh gereja sebagai firman Allah. Pada abad pertama, gereja belum memiliki Alkitab Perjanjian Baru seperti yang kita kenal saat ini. Jemaat mula-mula hidup dan bertumbuh dalam iman mereka dengan berpegang pada Alkitab Perjanjian Lama dan juga ajaran-ajaran para rasul yang disampaikan secara lisan. Namun seiring berjalannya waktu, ajaran-ajaran itu mulai dituliskan dan diedarkan ke berbagai gereja. Kebutuhan akan kanon muncul karena beberapa faktor, antara lain berkembang dan bertambahnya jumlah gereja lokal dan orang Kristen, munculnya ajaran sesat baik dari dalam gereja maupun dari luar gereja, dan juga kebutuhan akan adanya standar atau patokan iman yang sama bagi seluruh jemaat Kristen. Tulisan-tulisan yang kemudian menjadi bagian dari Alkitab Perjanjian Baru mulai muncul pada masa para rasul. Kitab-kitab Injil ditulis untuk mencatat kehidupan dan ajaran Yesus Kristus, sedangkan kitab surat-surat ditulis untuk menasehati dan mengajar jemaat-jemaat atau gereja-gereja yang baru berdiri. Untuk memelihara dan melindungi iman jemaat Kristen saat itu, Rasul Paulus menulis dan mengirimkan suratnya. Isi surat-surat itu berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan iman dan kehidupan sehari-hari, persoalan-persoalan yang sedang dihadapi jemaat, dengan maksud agar mereka waspada terhadap ajaran-ajaran sesat, mereka tetap tabah dan tidak mundur dari imannya kepada Yesus Kristus. Tulisan-tulisan ini dibacakan dalam ibadah dan diedarkan dari satu jemaat kepada jemaat yang lainnya. Misalnya dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 16, Paulus secara eksplisit meminta agar suratnya dibacakan juga di jemaat atau gereja lain. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal tulisan-tulisan para rasul memiliki otoritas rohani yang kuat dan yang berwibawa. Pada akhir abad pertama, kitab-kitab dalam Alkitab Perjanjian Baru telah ditulis
dan digunakan secara luas oleh gereja. Pada abad kedua, gereja menghadapi tantangan serius dari ajaran-ajaran sesat. Misalnya munculnya tulisan-tulisan gnostik yang mengatasnamakan para rasul, tetapi mengajarkan doktrin yang menyimpang. Ajaran-ajaran sesat tersebut memaksa gereja untuk memperjelas kitab-kitab mana yang benar-benar mencerminkan iman apostolik. Gereja tidak menciptakan kanon sebagai reaksi semata, tetapi menegaskan kitab-kitab yang sejak awal telah diakui sebagai firman Allah. Dalam proses kanonisasi, bapak-bapak gereja menggunakan beberapa kriteria utama. Yang pertama, apostolisitas, yaitu apakah kitab tersebut ditulis oleh rasul atau oleh orang yang dekat dan berada di bawah mentor para rasul. Kedua, ortodoksi, yakni apakah ajaran kitab tersebut sesuai dengan iman Kristen yang telah diterima secara umum. Yang ketiga, katolisitas, yaitu apakah kitab tersebut digunakan secara luas dan berkelanjutan di berbagai jemaat Kristen. Yang keempat, inspirasi rohani, yaitu apakah tulisan tersebut diilhamkan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja melalui tulisan tersebut untuk membangun iman jemaat. Jadi hal yang menjadi dasar pertimbangan pengakuan kitab-kitab Perjanjian Baru sebagai kanon, yaitu penulisnya haruslah rasul-rasul atau orang-orang yang didukung oleh rasul, seperti Lukas. Kemudian memiliki keunikan dari dirinya sendiri sebagai bukti diilhamkan Allah. Kemudian diterima luas oleh komunitas Kristen atau gereja-gereja pada saat itu. Lalu tidak bertentangan dengan firman Allah dalam Perjanjian Lama. Dan juga haruslah tulisan-tulisan itu memuliakan Yesus. Kriteria-kriteria ini bukan untuk menciptakan firman Allah, melainkan untuk mengenali kitab-kitab yang memang diilhamkan oleh Allah. Beberapa daftar kanon awal mulai muncul dalam sejarah gereja. Ada kanon Muratori, diberi nama menurut penemunya, yaitu Antonio Muratori pada tahun 1740 di perpustakaan Ambrosius di Milan. Kanon ini diperkirakan berasal dari sekitar tahun 190 Masehi. Isi kanon ini adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, surat Yudas, 1 dan 2 Yohanes, dan Hikmat Salomo. Bapak-bapak gereja seperti Irenaeus, Tertullianus, dan Origenes juga mengutip dan mengakui keempat Injil dan sebagian besar surat rasuli sebagai kitab suci. Athanasius, uskup dari Alexandria pada tahun 367, dalam surat pengembalaannya mencantumkan satu kanon yang terdiri dari 27 kitab dengan pesan, inilah sumur keselamatan, sehingga yang haus boleh memuaskan diri dari firman di dalamnya. Tidak seorang pun boleh menambah kepadanya atau menguranginya. Pada abad keempat melalui konsili Hippo tahun 393 dan konsili Kartago tahun 397 Masehi, gereja secara resmi menegaskan ke-27 kitab Perjanjian Baru yang kita kenal hingga hari ini. Penting untuk dipahami bahwa konsili-konsili ini tidak memberikan otoritas baru kepada kitab-kitab itu, melainkan menegaskan konsensus gereja yang telah terbentuk selama berabad-abad. Sejarah kanonisasi Perjanjian Baru menunjukkan bahwa Allah setia memelihara firman-Nya. Di tengah keterbatasan manusia dan pergumulan sejarah, Roh Kudus menuntun gerejanya untuk mengenali kebenaran firman Tuhan. Kanon Alkitab menjadi dasar iman Kristen
ukuran ajaran yang benar, dan pedoman hidup bagi orang percaya. Tanpa kanon yang jelas, gereja akan mudah terombang-ambing oleh ajaran sesat dan yang palsu. Dengan memiliki kanon perjanjian baru, gereja memiliki kesaksian yang otentik tentang Yesus Kristus dan karya keselamatan Allah. Akhirnya kita diingatkan bahwa Alkitab bukan sekedar kumpulan tulisan kuno, melainkan firman Allah yang hidup dan berkuasa. Sejarah kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru meneguhkan iman kita bahwa apa yang kita baca dan yang kita percayai hari ini telah melalui proses yang panjang, yang serius, dan proses yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya pembahasan ini menolong kita untuk semakin mencintai Alkitab, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dan hidup setia menurut kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.